Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Bob Syahaan. Pada kali ini kita akan membahas PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan upah harian. Nah, adapun topik pembahasan kita pada kali ini dibagi atas dua, yaitu PPh pasal 21 pegawai tidak tetap upah harian di bawah PTKP dan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap upah harian di atas PTKP. Jadi nanti ada perbedaan perhitungan untuk yang di bawah PTKP dengan yang di atas PTKP. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman, supaya kita sama-sama saling belajar. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu PPh pasal 21 pegawai tidak tetap upah harian di bawah PTKP. Nah, seperti video sebelumnya, dasar hukum yang kita gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Per 16 2016 tentang teknis pemotongan PPh pasal 21. Nah, pengertian sekilas untuk PPh pasal 21 yaitu untuk PPh atas wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, sedangkan pegawai tidak tetap atau istilah lainnya tenaga kerja lepas yaitu pegawai yang menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi, batasannya itu dikatakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu pertama berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan, atau istilah lainnya borongan. Nah, sedangkan pengertian upah harian yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berhutang atau dibayarkan secara harian. Jadi sederhananya upah harian adalah kalau penghasilannya dibayarkan secara harian. Nah, contoh yang pertama, Polan bekerja pada PT ABC belum menikah pada bulan Januari 2021, bekerja selama 10 hari dengan upah harian 450.000. Nah, pertanyaannya adalah menghitung PPh pasal 21 hari ke-10, hari ke-11, dan hari ke-12. Nah, langsung saja kita cari. Upah sehari Poland adalah 450.000, sedangkan berdasarkan ketentuan undang-undang, batas upah harian tidak dipotong pajak yaitu 450.000. Sehingga penghasilan kena pajak seharinya adalah 0 rupiah. Jadi jika teman-teman katakanlah pekerja harian memperoleh penghasilan satu harinya 450.000, maka pada hari tersebut belum dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, kemudian ada keterangan di bawahnya. Sampai dengan hari ke-10, karena upah sehari masih di bawah batas upah harian, tidak kena pajak, dan total hingga hari ke-10 masih di bawah 4.500.000, maka tidak ada PPh yang dipotong. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, jikalau teman-teman bekerja dengan upah seharinya 450.000, maka hari pertama sampai dengan hari ke-10 tidak dilakukan pemotongan PPh. Hari ke-11 ada kemungkinan, kenapa? Karena hari ke-11 nilainya sudah di atas 4.500.000 rupiah. Jadi tidak dikenakan PPh itu hanya hari pertama sampai dengan hari ke-10, dengan catatan upah seharinya adalah tetap, yaitu 450.000 rupiah. Nah, perbedaannya pada hari ke-11 yaitu pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima sudah di atas 4.500.000. Nah, jadi batasannya misalkan upahnya tadi macam-macam, ada katakanlah hari pertama 450.000, hari kedua katakanlah 500.000. Nah, apabila total akumulasi sampai hari kesekian sudah mencapai 4.500.000, maka hari berikutnya atau hari tersebut kelebihan di atas 4.500.000 ini harus dilakukan pengenaan PPh. Nah, kebetulan pada soal ini pada hari ke-11 gajinya totalnya sudah 4.950.000, maka dipastikan hari ke-11 sudah dikenakan PPh pasal 21. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat. Nah, upah sampai dengan hari ke-11 yaitu 4.950.000. Nah, PTKP sebenarnya 11 di sini 11 hari dikali ini PTKP orang pribadi setahun dibagi jumlah hari 54 juta dibagi 360,
ini adalah 150.000. Jadi ibaratnya PTKP sehari itu adalah 150.000 dikali 11 hari, totalnya 1.650.000. Sehingga penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-11 adalah 3.300.000. Nah, PPh pasal 21 hari ke-11 tinggal dikalikan ke tarif yang pertama, 5% dikali 3.300.000, hasilnya 165.000. Nah, kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai hari ke-10 kan belum ada teman-teman, karena masih di bawah PTKP. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong 165.000, di mana yang 165.000 ini dipotong atas gaji ke hari ke-11. Nah, sehingga upah bersih yang diterima Polan pada hari ke-11 tersebut yaitu 450.000 dikurang 165.000 sama dengan 285.000. Nah, selanjutnya adalah bagaimana seandainya kalau Polan masih bekerja hingga hari ke-12 dan seterusnya. Maka perhitungannya seperti ini. PPh pasal 21 yang dipotong, upah seharinya 450.000, kemudian PTKP seharinya 54 juta dibagi 360 hari, 150.000, penghasilan kena pajaknya adalah 300.000. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya adalah 5% dikali 300.000, 15.000. Maka upah bersih hari ke-12 yang diterima Polan yaitu 450.000 dikurang 15.000, hasilnya 435.000. Sehingga total PPh pasal 21 selama 12 hari yaitu 165.000 tambah 15.000 sama dengan 180.000. Ada juga cara yang lain yaitu seperti ini. Total upah sampai dengan hari ke-12 450.000 dikali 12 yaitu 5.400.000. Kemudian PTKP-nya 12 hari dikali 54 juta dibagi 360 ini 150.000 ya. Hasilnya 1,8. Penghasilan kena pajak 3,6. Sehingga PPh pasal 21-nya 180.000 sama dengan perhitungan sebelumnya. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu PPh pasal 21 pegawai tidak tetap upah harian di atas PTKP. Contoh soal. Polan bekerja pada perusahaan PT ABC, belum menikah pada bulan Januari 2021 menerima upah harian sebesar 650.000. Nah, jadi dari contohnya ini bisa kita lihat bahwa upah hariannya sudah melebihi batas upah tidak kena pajak yaitu 450.000. Pertanyaannya adalah hitung PPh pasal 21 hari pertama, ke-7 dan ke-8. Mari kita hitung. Upah seharinya 650.000, batasan upah minimal tidak dipotong PPh 450.000, sehingga upah sehari kena pajaknya adalah 200.000. Sehingga PPh-nya dikali 5%, 10.000. Jadi hari upah seharinya ini adalah perharinya 10.000. Nah, pada hari ke-7 akumulasi penghasilan Polan sudah di atas 4.500.000. Nah, jadi artinya adalah boleh dilakukan perhitungan secara harian jikalau akumulasinya masih di bawah 4.500.000. Tetapi apabila sudah mencapai 4.500.000 maka harus dilakukan perhitungan ulang. Nah, kebetulan pada soal ini akumulasi pada hari ke-7-nya sudah mencapai 4.550.000. Maka kita hitung PPh hari ke-7. Upah selama 7 hari 4.550.000, PTKP-nya adalah 7 hari dikali 150.000, 1.050.000. Kemudian penghasilan kena pajaknya 3.500.000. Nah, PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali 3,5 juta yang lainnya. Sama dengan 175.000. Yang sudah dipotong sampai dengan hari ke-6, 60.000 ini didapat dari ini temannya. 10.000 dikali 6 hari. Makanya dapat 60.000 di sini. Maka kita kurangkan PPh pasal 21 yang dipotong pada hari ke-7 yaitu 175.000 dikurang yang sudah dilakukan pemotongan selama 6 hari, hasilnya 115.000. Nah, jumlah sebesar 115.000 dipotong dari upah harian sebesar 650.000. Sehingga upah yang diterima Polan hari ke-7 adalah 650.000 dikurang 115.000, totalnya 535.000. Nah, pada hari ke-8 dan seterusnya, PPh pasal 21 per hari yang dipotong langsung saja
upah sehari 650.000, PTKP seharinya 150.000, penghasilan kena pajaknya adalah 500.000. Maka PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000. Oke, demikian saja perhitungan untuk PPh pasal 21 pegawai tidak tetap upah harian. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.